Halo anak-anakku sekalian, anak-anak kelas 2 SD Marsudirini Surakarta, anak-anak yang diberkati Tuhan ya. Selamat datang di pelajaran bahasa Inggris jarak jauh kelas 2 ya. Anyway, how are you doing? I hope everybody is safe and sound and I hope everything goes well. Dan apa kabar Bapak Ibu sekalian, para eyang, para kakak, dan siapa saja yang mendampingi anak-anak belajar bahasa Inggris. Apa kabar? Sekiranya baik keadaannya, sehat senantiasa, segala usaha pekerjaan bisnisnya lancar, sukses diberkati Tuhan ya. Oke, anak-anak, kita di pertemuan keberapa ya? Kita lihat screen-nya. Oh, meeting 8. Yeah, welcome to meeting 8. Yeah, October 18th, 2021, semester 1. Ya, anak-anak yang tiba-tiba ingat ya, anak-anak yang nomornya apa namanya? Mengandung angka 8 ya. Oke, bisa dipelajari ya cara mengatakan 8 ya. GH-nya tidak terbaca ya. 8 ya. 8, 18, 28. Nah, itu anak-anak bisa pelajari. Oke. Apa yang sudah Saudara Erik siapkan? Kita lihat. Oh, doa dulu. Ya, kita berdoa dulu ya, Nak ya. Sambil berdoa, sambil belajar bahasa Inggris ya. Noun, verb, noun. Merah, hijau, merah. Ya, itu dia. Ya, noun, verb, noun. Ya, kita masih ingat ya cara mengajak berdoanya. Let's pray, shall we? God, I thank you for you are good. I thank you because you bless me. You bless my parents and you meet our needs. God, we will always need you. We need your wisdom. Ya, oke, sekali lagi ya. Yuk kita aja yuk. 3 mulai. Let's pray, shall we? God, I thank you for you are good. I thank you because you bless me. You bless my parents and you meet our needs. God, we will always need you. We need your wisdom. Itu belum selesai ya. Oke, itu anak-anak bisa sampai menghafal ya dan bisa digunakan dalam doa anak-anak setiap hari ya. Oke, berikutnya. Oh, ya. Anak-anak, Sir Erik pada kesempatan hari ini akan mengajak untuk reading ya, menggunakan materi yang kemarin ya. Nah, anak-anak mungkin ada beberapa ya, sudah ada beberapa dari anak-anak yang Sir Erik pimpin secara pribadi ya. Anak-anak tahu ya, kalau Sir Erik meninjau ya, Sir Erik periksa satu-satu ya. Dengan menggunakan pesan suara, Sir Erik tuntun satu persatu ya. Setiap anak Sir Erik tuntun satu persatu ya. Nah, ada yang kemarin beberapa yang sepertinya membaca ya, tetapi belum menyimak. Ya, membaca tetapi belum menyimak. Nah, seharusnya bagaimana cara belajarnya? Nah, ini dia. Sebelum anak-anak mulai membaca kata-kata yang baru, anak-anak akan harus menyimak bagaimana tulisan-tulisan itu diucapkan. Jadi, sebelum membaca, sebaiknya mendengarkan atau mendengarkan terlebih dahulu lalu membaca ya bagaimana tulisan-tulisan itu diucapkan ya. Jangan Sir Erik nasihatkan lagi kepada anak-anak, jangan bergantung kepada mata ya.
Jangan ya, tapi bergantunglah pada telinga. Dengarkan baik-baik, dengarkan dengan seksama bagaimana tulisan itu diucapkan. Ya, karena ingat tulisan dalam bahasa Inggris itu berbeda pengucapannya, tidak seperti tulisan bahasa Indonesia yang dibaca apa adanya. Tetapi kalau bahasa Inggris tidak ya. Jadi anak-anak harus mengerti benar bagaimana cara membacanya. Caranya simak dulu, dengarkan dulu bagaimana tulisan-tulisan itu diucapkan ya. Nah, nanti ada pelajaran menulis juga ya, nanti Sir Erik akan mengajak anak-anak untuk menulis. Nah, ini ada sedikit falsafahnya, ada nasihatnya ya. Bagaimana sih belajar menulis itu ya. Nah, ini menulisnya masih menulis sederhana ya, Nak ya. Ya, masih menulis sederhana ya. Ini pelajaran yang anak-anak akan dapatkan pada latihan writing atau menulis writing. Ingat ya. Ya, kalau ada tulisan WR seperti ini ya, W-nya tidak ya, W-nya tidak terucap ya. Pada latihan writing adalah bahwa dalam bahasa Inggris dia yang Sir Erik katakan tadi, penulisan dan pengucapannya bisa sangat berbeda. Nah, anak-anak akan berlatih menghafal penulisannya. Ya, menghafal penulisannya. Jadi ingat, dalam satu waktu yang sama, ya, otak kita ini akan mempelajari bagaimana penulisannya, ya, ejaannya, dan juga bagaimana mengatakannya. Ya, dalam waktu yang sama, otak akan menghafal bagaimana pengucapan setiap kata itu dan bagaimana ejaannya atau penulisannya. Ya, Nak ya. Jadi anak-anak akan belajar itu. Oke, lalu, nah ini dia. Ya, anak-anak boleh mencatat bagian ini ya. Ini untuk persiapan the big project 2. Ya, anak-anak bisa mencoba menulis, boleh menulis bagian ini. Nah, anak-anak tulislah seperti itu. Ya, mana yang hijau, mana yang merah, ya, mana yang hitam. Nah, tulislah. Ya, ingat, pokoknya diingat-ingat. Yang merah adalah kata benda dan yang hijau adalah kata kerja. Ya, itu ada beberapa yang hitam, ya. Itu memang Sir Erik belum ajarkan kepada kalian, tetapi Sir Erik membutuhkan kehadiran yang hitam-hitam itu, ya, supaya tidak terlalu kaku penyampaian kalimat-kalimatnya, ya. Oke. Nah, anak-anak boleh mencatat bagian ini, ya. Boleh menggunakan pensil warna, boleh, ya. Boleh menggunakan pensil warna, ya. Jadi anak-anak tirukan ya, bagaimana penulisannya. Mungkin Sir Erik catat aja, Sir Erik tuliskan di bawahnya sini ya. Oke. Boleh. Gunakan pensil warna. Ya, ini ya. Boleh menggunakan pensil warna. Oke. Nah, paham ya? Oke. Nah, sudah banyak yang sudah anak-anak kenal, banyak kata-kata yang sudah anak-anak kenal bahkan semenjak dari kelas 1 ya. Nih, kita ulangi yuk. Excuse me, sir. How are you doing? My name is, I am from class 2. My number is, here is my project. I like music and I love movie. I can get music and a movie from YouTube. I watch YouTube after I do my homework. I do not have gadget. I borrow gadget from
my parents. I do not use YouTube alone because mom and dad guard me. We enjoy YouTube together. Sir, do you have gadget too? Do you watch YouTube too? Thank you, sir. I will see you soon. Nah, begitu caranya ya. Oke, sekali lagi banyak kata-kata yang sudah anak-anak kenal sejak dari kelas 1. Kalau anak-anak masih ingat ya, Sir Erik sampaikan baik itu secara pribadi ya menggunakan voice note dan juga Sir Erik sampaikan di video pada waktu anak-anak kelas 1 bahwasanya Sir Erik akan selalu mengulang ya. Ada lagi kata-kata lama yang Sir Erik pakai lagi, tetapi juga Sir Erik tambahkan sesuatu yang baru. Yang baru apa? Borrow ini ya, baru ya, borrow, baru ya. Yang lain-lain, ya semuanya adalah kata kerja yang sudah anak-anak kenal semenjak dari kelas 1 ya. Harapannya apa? Nah ini, harapannya ini nak. Ini dia, ya. Harapannya ini, a little means a lot. Sedikit aja, tapi mantap ya. Sedikit aja sudah berarti banyak. Yang saya tidak akan tambahkan banyak kata-kata, enggak ya. Tidak akan seperti itu cara mengajarnya. Sedikit aja, ya, sedikit aja. Materi-materi yang lama-lama aja deh, diulang lagi supaya apa? Mantap, ya kan? Supaya mantap daripada ditambah macam-macam malah banyak yang lupa ya. Oke, ini dia. A little means a lot. Sedikit saja, tetapi sudah bisa berarti banyak. Sedikit berarti banyak. Maaf. Ya, makanya sering pakai yang sudah ada aja. Ya, yang sudah kita kenal dari kelas 1, pakai lagi aja. Tetapi ada yang baru ya, tetap ada yang baru ya. Walaupun nggak banyak, sedikit aja. A little means a lot. Ya, nanti anak-anak bisa catat dan juga bisa pelajari cara membacanya. Ingat, telinga dulu, simak dulu, ya, lalu coba dilatih nantinya ya. Terus, nah ini dia. Ini Sir Erik akan apa ya? Akan mendorong anak-anak untuk melakukan ini lebih dalam lagi. Ya, jadi anak-anak mesti harus mulai paham. Ya, apalagi kalau sudah punya niat untuk mengumpulkan tugas ya. Anak-anak mesti paham dulu. Oke. Kalau belum lancar, jangan dikirim. Ya. Masih terbata-bata, jangan dikirim. Latih lagi saja. Sir Erik kasih waktu. Ya, Sir Erik kasih waktu, tetapi sediakan waktu juga ya, supaya nantinya tidak bertumpuk-tumpuk tugas-tugas kalian. Nah, ini dia. Berlatihlah sampai anak-anak mampu menyampaikan dengan lancar, juga dengan pengucapan yang benar. Lancar, juga dengan pengucapan yang benar. Nah ini, Sir Erik tegaskan lagi. Sir Erik dorong anak-anak untuk memahami ini. Jika anak-anak masih memikirkan bagaimana cara mengucapkan setiap kata yang ingin anak-anak sampaikan, nah, itu menandakan anak-anak belum lancar dan belumlah menguasai pengucapannya atau mungkin belum hafal pengucapannya. Ya. Jadi kalau masih mikir, masih terbata-bata, masih terputus-putus, tidak perlu dikumpulkan. Ya latih dulu, tidak terburu-buru. Sir Erik tunggu, asal ya anak-anak sediakan waktunya. Ya, jangan sampai Sir Erik sudah kasih waktu yang cukup, ya, bisa 1 bulan loh kadang-kadang nak, ya 4 minggu loh kadang-kadang, ya sediakan waktunya juga untuk dilatih, ya. Oh gampang, itu kata-kata lama semua kok, cuma Sir Erik mantapkan lagi supaya anak-anak lebih ingat lagi ya, jangan sampai hilang.
Nah, bersabarlah dalam berlatih, ya. Ada beberapa anak yang kurang sabar, ya. Ada beberapa anak yang kurang sabar dalam berlatih. Ya mungkin loh ya, mungkin loh ya. Mungkin malah nggak melihat video Sir Erik sama sekali, ya. Tidak hadir dalam pelajarannya sama sekali. Cuma langsung diambil tugasnya saja, ya. Nah, sepertinya loh ya, ini sepertinya loh ya. Ini menurut pemahaman Sir Erik ya. Sepertinya ada anak-anak yang seperti itu, langsung ke tugasnya, ya kan? Dicari langsung ke belakang di bagian tugasnya, tidak melihat bagaimana Sir Erik cara mengajarnya, udah langsung langsung dikerjakan tugasnya. Ya, jangan ya. Ya, ikuti dari awal ya. Karena apa? Karena Sir Erik tidak cuma mengajarkan bahasa Inggrisnya, tetapi apa? Ada dasarnya, ada falsafahnya, ada nasihatnya, ada cara-caranya, ya. Jadi ada caranya, ya. Jadi jangan langsung mengarah ke tugasnya, lihat dulu, ikuti dulu, pahami dulu bagaimana Sir Erik akan mengajak kalian belajar, ya. Oke. Lalu berikutnya, oh ini ya. Nih ya, tadi seperti yang Sir Erik bilang ya, banyak kata yang sudah anak-anak kenal sejak dari kelas 1. Take time. Ya, oke. Perlu waktu. Sediakan waktu, perlu waktu, ya. Terus apa lagi yang Sir Erik sampaikan? Oh, ini. Ya, Sir Erik ingin menyampaikan ini lagi. Anak-anak, Sir Erik cuma mengajar satu pola. Ya. Sir Erik hanya mengajar satu pola kalimat. Ya. Anak-anak bisa memahaminya dengan cara merah, hijau, merah. Ya. Dengan cara mengikuti pola merah, hijau, merah. Ya. Nah, ini penting, penting, ya, supaya anak-anak sambil belajar bahasa Inggris, yaitu tadi yang Sir Erik bilang, jangan cuma langsung ke tugasnya, tapi pahami dulu mengapa kok seperti itu, mengapa Sir Erik mengajarnya seperti ini, ya. Nah, ada pemahamannya. Nah, mengapa Sir Erik selalu mengajar, ya, selalu memilih kata kerja, ya, yang selalu bisa diikuti kata benda. Ini dia. Mengapa Sir Erik selalu memilih kata kerja yang selalu bisa diikuti kata benda? Nah, alasannya ini. Ya, ini dia alasannya. Supaya bisa mengikuti urutan kata noun, verb, noun, atau kata benda, kata kerja, kata benda. Ya, supaya bisa mengikuti urutan kata seperti itu. Ya. Mengapa kok bisa seperti itu? Mengapa Sir Erik memilih kata kerja yang selalu bisa diikuti kata benda? Supaya bisa mengikuti urutan kata noun, diikuti verb, diikuti noun. Atau kata benda, diikuti kata kerja, lalu diikuti kata benda lagi. Nah, nih, anak-anak harus bisa, maaf, bukan harus, anak-anak bisa mulai memahami ini, ya. Bisa mengerti bagus, kalau belum tidak apa-apa, ya. Tetapi yang merah, hijau, merah, ya Sir Erik mungkin bisa mengharuskan, ya, oke, untuk anak-anak bisa mengingat, paling tidak bisa mengingat merah, hijau, merah. Paling tidak anak-anak bisa mengingat itu, ya, merah, hijau, merah, ya. Itu nanti akan membantu anak-anak untuk menciptakan kalimat sendiri, ya. Nah, itulah sebabnya ya, anak-anak belum Sir Erik pimpin untuk mengucapkan kalimat dengan kata kerja, misalnya ya, go. Ya, sampai sekarang Sir Erik belum memimpin anak-anak, belum mengarahkan anak-anak untuk menggunakan kata kerja go. Belum. Go yang berarti pergi, ya. Karena kata kerja go yang berarti pergi tidak bisa diikuti kata benda, ya. Bisa diikuti noun phrase, ya, tetapi tidak bisa diikuti kata benda, ya. Maaf, diikuti prepositional phrase, maaf ya. Go
itu bisa diikuti prepositional phrase, ya. Go bisa diikuti frase preposisi, tetapi go tidak bisa diikuti kata benda. Makanya Sir Eric belum menggunakan kata go, ya. Lalu apalagi sleep misalnya, ya, walaupun sleep itu keseharian, ya, tidur, tetapi Sir Eric juga belum mengajak anak-anak untuk membuat kalimat atau mengucapkan kalimat dengan kata sleep yang berarti tidur, ya, karena sleep yang berarti tidur itu tidak bisa diikuti kata benda, ya. Lalu apalagi walk, ya, walk itu keseharian juga, ya, berjalan juga, ya, tetapi walk tidak bisa diikuti kata benda. Prepositional phrase bisa, kata benda tidak bisa, ya. Lalu run sama, run yang berarti berlari, ya. Sir Eric juga belum mengajak anak-anak untuk mengucapkan kalimat dengan kata kerja run yang berarti berlari, ya. Karena nanti ada run yang bisa diikuti kata benda, ada, ya. Tetapi run yang berarti berlari tidak bisa diikuti kata benda, ya. Prepositional phrase bisa, ya. Jadi keempat kata ini, ya, tidak bisa diikuti kata benda, tetapi mereka bisa diikuti prepositional phrase, ya. Sir Eric belum akan terangkan itu. Ini untuk pengetahuan saja, ya. Untuk pengetahuan saja. Mungkin ada anak-anak atau papa mama yang bertanya-tanya, kok Sir Eric kok nggak pernah ya pakai kata sleep, ya? Kok Sir Eric nggak pernah ya pakai kata kerja go, ya? Itu dia. Ini dia alasannya, ya. Lalu, ya, Sir Eric juga belum mengajak anak-anak untuk memakai kata kerja dua kata atau two word verbs, ya. Kata kerja dua kata atau kata kerja atau two word verb, ya. Two, dua, word itu kata, verb kata kerja, ya. Sir Eric belum mengajak anak-anak untuk menggunakan ini seperti get up, wake up, look for, look after, take away, put on, put off, ya. Ini switch on, kurang S, ya. Switch on, switch off, ya. Take off, ya. Oke, banyak banget, ya. Sering belum mengajak anak-anak untuk menggunakan kata kerja dua kata, belum, ya. Sebagai pengetahuan, ya, ya. Jadi kalau misalnya anak bertanya-tanya, kok Sir Eric nggak pernah sih pakai kata wake up? Padahal wake up itu kan keseharian, ya kan. Tetapi kenapa kok Sir Eric belum pernah menggunakan kata wake up? Nah, itu dia alasannya, ya. Karena kata kerja dua kata, ya. Oke. Sir Eric pengen pokoknya kalian benar-benar paham ini. Ya, noun, verb, noun. Walaupun cuma baru berupa contoh, dan contoh, tetapi Sir Eric percaya banget otak kita ini luar biasa, ya. Sambil si otak ini menghafal apa yang ia dengar, sambil si otak ini menghafal apa yang ia katakan, si otak ini juga menghafal apa yang ia lihat. Dan itu nanti berproses di sana, diolah sedemikian rupa sehingga anak-anak bisa mengerti, oh yang ini noun, oh yang ini verb, oh yang ini noun. Ya, Sir Eric percaya banget. Karena apa? Language is a gift from God, ya. Terus apa lagi? Ya, ini ya beberapa saat yang lalu, ya. Beberapa saat yang lalu, ya, tim Indonesia memenangkan Piala Thomas. Ya, ini Sir Eric kasih tugas sederhana, ya. Sir Eric kasih tugas sederhana. Nah, ini dia nih kalimatnya nih. Indonesians win the Thomas Cup. Ya, oke. Ya, tugasnya apa, Sir Eric? Nih, gampang, tenang aja, gampang banget. Coba, bisakah anak-anak menebak? Bisakah anak-anak menebak kata apa, ya? Kata apa dari ini, ya, dari the Indonesian, ya, win the Thomas Cup ini, ya. Indonesians win the Thomas Cup, ya. Kata apa, ya, kata apa saja dari the Indonesian win the Thomas Cup ini, ya. Mana yang berwarna merah, ya. Kata-kata apa saja
yang akan berwarna merah atau noun, dan kata apa saja yang akan berwarna hijau atau verb. Nah, coba anak-anak tebak ya. Berdasarkan ini ya, sudah banyak contohnya tak? Nah, ini ya. Lalu ini juga ya ini ya. Ini ada, jadi ada yang tidak berwarna merah atau hijau ya. Nah, ini Erik sudah kasih clue. Erik sudah kasih petunjuk. Ya. Ya. Coba kira-kira dari di Indonesia, sorry, Indonesians win the Farmers Cup. Ya, mana kira-kira? Yang merah yang mana? Merahnya harus ada dua loh ya. Merahnya dua loh ya. Karena balik ke sini. Nah, merahnya dua ya. Merahnya dua. Hijaunya satu. Selalu di tengah. Ya. Merahnya dua, maaf ya. Lalu hijaunya satu ya. Merah, hijau, merah. Nah, balik ke sini. Yo, Sir Erik kasih petunjuk lagi. Yo, mana? Kira-kira yang akan berwarna merah yang mana? Dari kata-kata Indonesians win the Thomas Cup. Yang berwarna merah yang mana? Oh, sudah dikasih tanda loh itu ya. Oke, mana yang merah ya? Indonesia ya, Indonesia. Ini dibuat plural ya. Plural itu banyak ya. Indonesians ya. Win memenangkan ya. Memenangkan ya, udah saya kasih petunjuk ya. Oke. The Thomas ya, ini saya kasih kurung ya. Saya kasih petunjuk itu ya. Lalu cup ya, piala ya. Oke, sudah bisa meraba-raba, sudah bisa menebak kira-kira kata yang berwarna merah apa saja ya. Dari The Indonesians win the Farmers Cup. Ya, yang merah yang mana udah ketemu? Yang hijau yang mana? Gampang ya. Saya sudah katakan itu tadi ya, yang hijau yang mana. Ini tugasnya ya, Nak ya. Nah, sekarang cara menjawabnya. Ya, jawablah dengan mengatakan, "Excuse me, sir, how are you doing?" Seperti biasa ya. "Excuse me, sir, how are you doing? My name is, I am from class 2. My number is..." Sir Eric, kata-kata yang berwarna merah atau noun adalah ini dan ya itu ya. Oke, kata yang berwarna hijau atau verb adalah ya sudah saya kasih petunjuk ya. "Thank you sir, I will see you soon." Itu dia. Lalu seperti biasa kirimkan ke WhatsApp. Oh, kok Sri sini? Salah deh. Ya, ya, sir. Ya. Ups. Ya, oke. Oke. Cara menjawabnya gitu ya. Jawablah dengan mengatakan, "Excuse me, sir. How are you doing? My name is, I am from class 2. My number is..." Sir Eric, kata-kata yang berwarna merah, kata-kata ada dua ya, atau noun adalah, dan kata yang berwarna hijau atau verb adalah satu. "Thank you, sir. I will see you soon." Seperti biasa, kirimkan ke WhatsApp Sir Eric. Ya, oke. Sekali lagi, tugasnya dari sini. Ya, tugasnya dari sini. Ya, Sir Eric kasih kalimat, ya, seperti yang dikatakan di apa namanya di komentator tadi ya, sewaktu Sir Eric melihat badminton tadi ya. "Indonesians win the Thomas Cup." Ya, ya. Sekarang bisakah anak-anak menebak? Ya, Sir Eric sudah kasih petunjuk ya. Kata apa saja yang berwarna merah? Ya, yang berwarna merah atau noun dari Indonesians win the Thomas Cup. Ya. Lalu kata apa yang berwarna hijau? Ya. Indonesia ya memenangkan Piala Thomas. Ya, anak-anak bisa tebak mana kata-kata yang berwarna merah, ya, dan mana kata-kata atau apa kata yang berwarna hijau. Yang berwarna merah ada dua, yang berwarna hijau ada satu. Ingatlah susunan ini. Ya, ini ya. Dan seperti yang anak-anak akan catat ini juga bisa, ya.
Oke? Paham ya, anak ya? Tugasnya sederhana banget, menebak ya kata ya mana yang berwarna merah dan mana kata yang berwarna hijau dari kalimat Indonesians win the Thomas Cup. Ya, mana coba kata-kata yang berwarna merah dan mana kata yang berwarna hijau. Ya, yang berwarna merah ada 2, yang hijau cuma 1. Saya sudah kasih tunjuk itu, ya. Sudah saya kasih petunjuk ya, yang anak-anak akan katakan apa, ya. Itu ada yang tidak dikatakan, saya sudah kasih petunjuknya, ya. Oke. Ya, oke. Sekali lagi, jawablah dengan mengatakan, "Excuse me, sir. How are you doing? My name is, I am from class 2. My number is." Sir Eric, kata-kata yang berwarna merah atau noun adalah, dan kata yang berwarna hijau atau verb adalah, ya. Thank you, sir. I will see you soon. Seperti biasa, kirimkan ke WhatsApp Sir Eric. Ya. Selesai. Ya, I hope you enjoyed class. I will see you soon. Ya. Stop screen dulu. Ya, stop share dulu. Anak-anak. Tugasnya ada 2 ya. Satu mencatat tadi yang persiapan untuk the big project 2 ya, itu dicatat, nggak usah dikumpulkan ya. Yang dikumpulkan yang tadi ya, yang dari Piala Thomas tadi ya. Dikirimkan ke WhatsApp Sir Eric ya. Selesai sudah pelajaran kita pada hari ini, mudah-mudahan berkesan dan apa yang kita pelajari jadi berkat buatmu ya, Nak ya. Sedikit tetapi bisa berarti banyak. A little means a lot. Ya, setelah pamit dulu. Kita ketemu di pertemuan berikutnya. Yang belum mengirimkan tugas, ya anak-anak, Bapak Ibu, saya minta tolong untuk mendorong anak-anak yang belum pernah mengirimkan tugasnya. Ya, Sir Eric tunggu ya. Sayang kalau kalian nanti nilainya cuma sedikit. Ya, karena apa? Karena tidak mengirimkan tugas. Ya, padahal tugasnya kan ya cuma sederhana ya. Tugasnya tugas sederhana, sayang kalau kalian tidak mendapatkan nilai yang banyak ya. Saya pamit ya. Terima kasih untuk kebersamaannya, terima kasih untuk perhatiannya, terima kasih anak-anak, Bapak Ibu, para ayang, para kakak, dan siapa saja yang mendampingi anak-anak. Saya pamit ya. Tuhan Yesus memberkati semua. I will see you soon.